juga dari Pakitonya. Jadi kalau memang ya balik lagi bisa ngejaga domanya untuk bisa ngasih damage ya. Tapi kita harus melihat juga bagaimana potensi Kari setelah terkena nerf. Oke, kita lihat aja. Land of Dawn, here we go. Game yang kedua antara EVOS Icon dan juga Yasbi kali ini. Crit dengan Empurage di sini Om ya. Berarti ingin nambah burn effect ke arah tanky tebal, hero tebal. Dan kalau ngeliat dari spell dan juga flicker atau spellnya tampaknya belum ada yang signifikan. Cukup standar. Tapi rotasi Baxia di sini udah mulai bandel makanin jungle dari EVOS Icon sendiri. Nah ini yang penting dari ketika kita punya item atau jungler tank. Ini mereka harus berani untuk nyebrang. Dan itulah yang dilakukan oleh Yasbi. Sejauh ini mereka sukses. Apalagi Baxia punya kecepatan ya. Dia punya mobilitas dengan Baxia Shield United dia. Jadi pastinya enak untuk bisa langsung ambil satu, mundur lagi ke belakang, pressure in buat EVOS. Kita lihat di sini bahkan Ki juga tugasnya open vision, kasih tahu keberadaan di mana Sutsujin, di mana Panserong terpaksa harus mundur dari cover sang Cloud. Kena taunt, damage belum masuk sepenuhnya karena tubuh Ki belum ada first blood. Yep. Dan masih saling tarik ulur juga dan untuk team fight-nya lebih berpotensi terjadi di bagian dari gold lane. Doma ini benar dijaga habis-habisan juga. Fanstrong nemenin Domanya berarti memang ada free space untuk XP lane-nya karena di bawah sana Pakitonya bebas. Benar. Ini clearing sama-sama clearing tapi bahaya juga di bagian atas Om. Dimana Karinya berhasil freeze lane sedikit di areanya dia. Cloud agak sedikit kesulitan tuh untuk melakukan farming. Fokus kembali ke arah netral objektif pertama yang sudah hadir di Land of Dawn. Kedua jungler mulai sudah berotasi. Benedetta memberikan damage yang cukup bisa dibilang signifikan karena Joey. Puisang sudah mulai dibuka. Retribution battle. Electro final blow. Sutsujin kali ini mendapatkan retributionnya di netral objektif yang pertama. Ya, nice retribution tadi dari Sutsujin karena dia punya 2 damage ya. Jadi dia bisa ngasih Breath Assault-nya tadi. Atau dengan spare-nya dia untuk bisa dapetin extra damage-nya sebelum memencet Retribution. Dan itulah yang terjadi juga. Sejauh ini memang goalnya tidak terlalu jauh berbeda. Dengan 3 pemain yang di setup di bagian turtle ini keuntungan untuk EVOS. Karena bagian goldnya ini masih belum ditinggalkan sama sekali. Dengan kehadiran Digi berarti memang harus roamer dari Yasbi juga nemenin akhirnya. Dan Ki sudah masuk ke sana, berada di bagian dari top lane-nya. Dan dari duel kedua ini berarti bahwa agak sedikit PR ya. Karena Joey ini beda. Joey bukan Fredrin. Baxia tidak bisa memberikan damage yang terlalu besar dibandingkan dengan Fredrin yang bisa memberikan burst damage ya dengan Oppressor Ward dia. Ya benar-benar dimana di sini Joey benar-benar tahan badan aja. Cloud kali ini membuka Blazing Duetnya. Oh ketarik dengan reverse time-nya. Belum mampu untuk men-take down dirinya. Niatnya untuk clearing tapi Sutsujin masuk dari belakang. Kali ini oh my god masih bisa kabur dengan BMI-nya kali ini. Circling Eagle mulai masuk ke arah Krite-nya. Tapi follow up damage-nya belum mampu untuk men-take down salah satu member Real World Manipulation. Berusaha untuk men-take down seorang Ki masih bisa kabur. Wow. Oke, ganking yang tidak berhasil sama sekali tadi dari EVOS ya. Tapi kembali time sedemikian rupa juga dan untungnya memang gila. Wah Haji itu bisa kembali ke belakang dengan Battle Mirror Image dia. Dan di top lane-nya Kari dalam posisi yang berbahaya, bermain dengan sangat agresif sekali. Dan akhirnya backup datang juga Joey menabrak langsung Fanstrong dalam bahaya, masih bisa flicker out untuk mengamankan diri. Dan sejauh ini gold lane menjadi lane terpanas di game yang kedua. Cukup berbeda dari game yang pertama. Awal di game yang pertama di mid-nya saja yang kita bisa ingat di mana gold lane-nya cukup farming saja. Tetapi ya? di game yang kedua cukup berbeda. Kali ini di bagian atas bahkan udah mulai melakukan plating ya Om. Yap, topnya ini banyak banget dan 3 lawan 3 bahkan 4 ya. Karena ada turtle juga yang spawn. Jadi sembari berusaha untuk dapetin top turretnya ya mereka bisa setup untuk turtle. Di area top lane dan Joey dalam bahaya. Ini belum ada damage yang cukup dan Joey dikejar langsung diangkat juga. Oh my god. Joey tumbang Rondel. Very low HP. Veldora bahkan sudah ada di atas sana. 5 lawan 5 di area dari top lane dan dipotong sedemikian rupa EVOS. Mereka mendapatkan kesempatan dalam kesempitan sembari Sutsujin sedang melakukan start terhadap turtle. 3 lawan 3 terjadi. Yarsnya ini dipukul mundur saja karena openingnya adalah tujuan utama dari EVOS dapatin turtle. Ya, dan mereka mendapatkannya tampaknya dengan tentunya teman-teman dari Yasbi gagal mendapatkan team fight barusan. Wah. Joey gagal kali ini ya. 100% turtle hit masih dipegang oleh Fredrin untuk kedua game. Pertama kali ini kita lihat akankah benar-benar 100% karena
Joey ini sulit nih Pak. Wah, Baxia kalau udah behind udah sulit. tapi pinternya adalah Joy dia tahu kan, Sutsujin lagi ada di turtle. Ya aku ambil dulu orange sebelum dia unggul level lebih jauh lagi. Karena retrinya masih ready. Gitu. Retri masih ready kalau memang mau dikontes, Sutsujin bisa juga cepat buat masuk ke jungle lawan. Dan untungnya memang itu orange-nya masih ada buat Yasbi. Jadi secara gold-nya ini nggak bakal terlalu jauh karena levelnya masih bisa dikejar ternyata oleh Joy. Orange dapat dari Sutsujin dan Sutsujin harus ada pengawalan juga di belakang. Dia nggak bisa jalan sendirian. Ya, tadi mungkin ada sedikit telat nyadarnya ya. Kalau dia nyadar mungkin dia langsung rotasi ke arah orange buff dari Baxia sendiri. Agak sedikit telat sadar di bagian bawah Yans. Dan juga Roundel melakukan setup. Feather Airstrike mulai masuk. Oh, Roundel solo kill secara teknis tentunya dibantu oleh Yans. Tetapi dengan ini turret di bagian bawah dipastikan hancur dari teman-teman dari EVOS. Ya, sekalian untuk melakukan setup ya. Di turtle nanti akan lebih nyaman dengan hilangnya bottom turret milik dari EVOS Icon. Sutsujin 1v1, Ki. Masih ada guiding wind untuk kabur nanti. Masih so far so good untuk Yasbi meskipun memang mereka tertinggal dari goldnya, tapi tidak terlalu jauh. Dari levelnya juga mereka masih ngejar, ini tinggal tergantung gold play-nya. Wah, Haji harus cepat untuk dapetin item core bagi Cloud di mana Hunter Sword. Ini benar-benar harus nunggu power spike-nya tentunya. Dan kalau dilihat-lihat memang ya benar. EVOS Icon memang menang ekonomi secara tipis. Tetapi lihat ruang geraknya mereka menang satu turret sebenarnya. Sama bahkan turretnya, jadi kalau bisa dibilang masih cukup seimbang. Veldora kali ini tidak bisa kemana-mana semua damage. Oh, Eye for a Nine-nya, tetapi Ki berhasil mendapatkannya. Veldora though berhasil mendapatkan nyawa dari Wakaji. Ya, yang tadinya gue kira ya dari Yasmi mereka bisa setup dulu di turtle-nya sebelum mereka memang bisa atau ambil objektif yang lain. Ternyata perfect turtle untuk pemilik Fredrin. Iya. 100% di game yang pertama, 100% di game yang kedua. Kali ini kita lihat Doma mencicil, berusaha mencukur inner turret di bagian bawah. Yans berusaha mengclearing untuk menggagalkan pressure tersebut. Masih bisa berhasil untuk saat ini Yasbi. Tidak mampu mendapatkan purple buff miliknya. Yap, dan sekali lagi ini Sutsujin sudah mulai snowball ya. Dua level gap yang terjadi. Baxia dan juga Fredrin. Jadi Fredrinnya ini enak banget. Belum lagi Veldora juga sudah memiliki Hunter Strike. Nah, dengan adanya Hunter Strike penetration dapat, damage juga sudah punya. Dan emang carry-nya di nerf, tapi bukan itemnya yang di nerf. Yang berarti bahwa efek pasifnya masih tetap sering untuk menyala. Meskipun ada sedikit tweak. Oh, Feather Strike. Untung aja skillnya nggak semua masuk. Wings by Wings di bagian tengah. Benedetta menerima suatu damage. Nampaknya mid turret menjadi target dari kedua tim. Offense dan juga defense. Wakaji kali ini udah punya DHS atau Golden Star, belum, aku penasaran. Karena kalau udah punya musuhnya udah lumayan aktif nih. Yap, dia bisa kumpul ya untuk melakukan team fight. Kita harus lihat untuk bukaan itemnya. 3000 gold cap dan Lord yang pertama sebentar lagi akan spawn juga. Setapan harus dilakukan oleh tim Yasbi. Mereka lagi kalah dari level yang mereka harus cari. Pemain misalnya yang bisa di-gang terlebih dahulu sebelum melakukan team fight. Dominance Ice bagi Van Strong meskipun Digi ya ada di belakang. Sebenarnya agak sulit untuk Dominance Ice. Biasanya lebih ke arah Necklace of Friends. Tapi ya bisa dimaklumi karena juga untuk bisa membuat dirinya lebih tebal sedikit. Dari physical terutama. Betul, ada Dominance Ice juga jadi attack speed lawan bisa turun kalau memang dekat dengan positioning dari Digi. Ups. Itu Dominance Ice juga salah satu item counter dari Cloud sendiri. Veldora kali ini menggunakan Eye for an Eye-nya. Masih bisa kabur dari pressure Yans dan juga Roundel. Yasmi mereka cukup proaktif. Aku suka mereka behind tapi mereka cukup proaktif. Dan di bagian atas kita lihat Ki. Lihat damage carry. Masih udah di nerf, masih sakit juga ya Om Sutsujin. Terlalu dalam. What? Nge-dive kah? Oh my god, damage-nya belum ada yang masuk. Masih bisa survive. Yans kali ini malah menjadi satu-satunya korban dari pertukaran tersebut. Iya, dan akhirnya ada Golden Staff. Ini dia mungkin momen untuk Wahaji yang tunggu ya dari tadi. Dia belum bisa join team fight karena belum punya damage yang memadai. Tapi sekarang dengan adanya Golden Staff ini bisa menjadi satu faktor penentu nanti ketika ada team fight yang terjadi. Tapi sayang, dengan tumbangnya Yans, berarti bahwa untuk di garis depannya hilang satu badan. Nggak bisa kontes. Dan ya ini bakal diserahkan saja Lord yang pertama ke EVOS Icon. Dibiarkan dan Lord has been slain. Yang berarti pertanda juga bukan Lord yang memiliki charge, jadi masih Lord yang aman.
Masih Lord pertama tentunya. Kalau ngeliat dari komposisi, mereka memiliki Farsa, mereka memiliki Cloud, dan bahkan ada Pakito. Secara high ground mereka lumayan oke. Tergantung apakah mereka melakukan misplay. EVOS kali ini benar-benar memegang kendali di game kali ini. Berusaha untuk melebarkan lagi leadnya. Dan kita lihat saja nih offense dan juga defense yang akan dilakukan oleh kedua tim ini. Wow ya, dan Doma juga sudah diberikan orange buff ya. Dan EVOS mereka sedang membangun serangan mereka 3-way push yang bakal dilakukan oleh EVOS Icon. Tengahnya ini sudah cukup ramai, 4 pemain, 4 hero dari EVOS, dan mid turretnya juga bakal dicabut dengan cukup cepat. Doma fokus ke mid turretnya dan itu dia sangat cepat sekali, dan bahkan Veldora setelah mendorong minion di bagian bawah dia join dengan teman-teman yang lain. Kita lihat masih tentunya dengan pressure yang dimiliki oleh EVOS. Yasbi, mampukah mereka benar-benar menyelamatkan base turret? Feather Airstrike sudah dibuka. Kraid harus menggunakan flickernya. Joy, oh damage-nya sakit banget. Kraid mendapatkan buah point kill-nya. Base turret di bagian atas sudah hilang. Veldora masuk dengan Petrify final blow-nya. Wakhaji Ki mundur semua, dan 1 per 100 struktur sudah mulai dihancurkan oleh EVOS Icon. Ya, dan belum berhenti sampai di sini, mereka masih meneruskan serangan juga. Tarik ulur yang terjadi, 2 base turret hilang bagi Yasbi, kondisi yang tidak diuntungkan sama sekali. Dan untungnya untuk di bottom lane masih bisa dipegang oleh Yasbi, tapi ini kerugian yang sangat besar sekali mengingat masih dengan Lord yang pertama. Oh my god, Circling Eagle lah memaksakan time journey keluar. Feather Airstrike untuk melakukan zonasi. Sutsujin kali ini cukup berani. Oh, Yansya menerima damage yang luar biasa. Veldora akan mendapatkan secure kill-nya. 5 melawan 4, tetapi nggak ada objektif on the board lagi. EVOS menahan diri. Iya, dan masih split ya. Sutsujin ngambilin objektif lagi. Orange buff yang harus hilang sekarang untuk tim Yasbi mereka dalam genggaman EVOS Icon sekarang. Dari Yves-nya, ada Ice Queen One, ada juga Brute Force Breastplate, mainin cooldown sekarang. Magic Shoes juga ada, Enchanted Talisman bisa jadi next item mereka. Dan ditabrak lagi dan lagi, ini serangan belum berakhir. EVOS Icon tampaknya mereka ingin menutup game ini dengan cepat. Oke, kita lihat base turret semua botak dari Yasbi. Joey dan kawan-kawan berusaha melakukan zoning. Oh, Van Strong. Time journey dibuka. Petrify connect ada 3. Veldora melakukan buying time. Stun kiri kanan. Dia di takedown. Akankah Joey di takedown kali ini? Yes. 1 tuker 1. Yans berusaha melakukan initiation. Masih bisa, Karinya lihat. Mulai ngincer ke arah base turretnya. Masih bisa berdiri. Yasbi masih bisa nafas sedikit saja. Ya, ini harus mundur ya ke belakang buat EVOS Icon karena Lordnya sudah spawn. Lord di menit yang ke-12 dengan hilangnya seluruh base turret dari Yasbi, mereka bakal sulit untuk bisa melakukan kontes di arah Lordnya. Tapi kalau mereka mau, bisa jadi juga mereka akan tabrak sekarang karena EVOS mereka sudah start half HP dari Lord. Ini bahaya untuk EVOS. Lihat saja, tapi Joey masih di takedown. Ki mulai masuk, kali ini Sutsujin Retribution only. Oh, Van Strong di takedown. Roundel, Blazing Duetnya masuk. Oh, di cancel begitu saja. Karinya damage-nya luar biasa. Dan Joey mulai masuk. Doma mendapatkan double kill kali ini. Retribution battle. Sutsujin mendapatkannya. Triple kill untuk Doma mencari maniaknya. Akankah Doma mendapatkannya di dalam Ki? Tampaknya masih terlalu jauh. Di bagian belakang Baxia menjadi incaran warga juga. Iya, dan bahkan Joy-nya ini nge-buying time ya. Nge-distract pemain-pemain EVOS 2 bahkan yang mengejar dia. Tapi dari base-nya sendiri difokuskan oleh Doma dan game kedua kita dimenangkan oleh EVOS.